Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda selama setengah jam ke depan dengan dialog dan informasi-informasi menarik dari Sumsel dan wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Dan langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Robiansyah. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, selain dapat menyebabkan kematian, stroke bisa menyebabkan kerusakan otak permanen sehingga penderitanya mengalami kelumpuhan. Dan pada pagi ini kita akan mengenal stroke serta bagaimana penanganannya bersama dengan Dr. Lydia Aprilina, SPS, dokter spesialis saraf Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Selamat pagi, Dok. Ya, selamat pagi. Apa kabar nih, Dok? Baik. Baik. Dan sebagai pembuka perbincangan kita pada pagi hari ini, Dok, boleh dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa itu stroke, Dok? Ya, stroke ini adalah penyakit yang sering sekali ya terjadi di masyarakat, bahkan di seluruh dunia. Jadi pengertian stroke ini menurut WHO adalah kumpulan dari gejala-gejala klinis berupa gangguan fungsi neurologis yang terjadi secara tiba-tiba dan biasanya bisa berlangsung lebih dari 24 jam, bahkan bisa berakhir dengan kematian tanpa penyebab lain selain gangguan dari vaskular atau pembuluh darah di otak. Selain itu, apa saja penyebabnya, Dok? Penyebabnya ini biasanya kita sebut sebagai faktor risiko ya. Jadi faktor risiko itu bisa dibagi menjadi dua. Faktor resiko yang bisa kita modifikasi atau bisa kita kontrol. Yang kedua adalah faktor resiko yang tidak bisa kita kontrol atau tidak bisa dimodifikasi. Yang bisa kita kontrol atau modifikasi misalnya faktor resiko stroke itu misalnya kita mengidap hipertensi atau darah tinggi, kemudian kencing manis, kebiasaan merokok, gangguan jantung, kolesterol yang tinggi, asam urat yang tinggi, kekentalan darah, pola hidup yang tidak sehat, stres, itu adalah faktor-faktor resiko dari stroke yang biasanya sebenarnya bisa kita kontrol. Sedangkan yang tidak bisa kita modifikasi atau tidak bisa kita kontrol adalah contohnya usia tua, kemudian jenis kelamin laki-laki, dan adanya faktor genetik juga bisa. Baik, untuk gejalanya sendiri, Dok, apakah terdapat gejala ketika seseorang terkena stroke begitu? Ya, metode yang paling sederhana sih yang bisa kita deteksi ya untuk mengetahui apakah seseorang itu terkena stroke atau tidak, ya kita biasanya menggunakan metode dengan istilah FAST. FAST itu artinya face, arm, speech, dan time. Face itu artinya kalau pasien mengalami asimetris pada wajahnya atau mulutnya yang mengok, biasanya dikenal oleh awam. Kemudian arm ini artinya adanya kelemahan dari sebelah sisi tubuh pasien, misalnya lengan dan tungkainya yang lemah, atau bisa lengan saja atau tungkai saja. Bisa juga gangguan dari bicara, misalnya pasiennya kesulitan berbicara atau berbicara dengan tidak jelas atau bicara yang pilu atau cadel. Dan yang terakhir adalah biasanya onsetnya atau terjadinya itu tiba-tiba. Nah, ini biasanya kita harus waspada sebagai suatu gejala serangan stroke. Nah, siapa saja, Dok, yang rentan begitu terkena stroke ini, Dok? Yang rentan untuk terkena stroke ini yang seperti saya bilang tadi adalah orang-orang yang memiliki faktor-faktor resiko. Misalnya orang dengan penyakit komorbid atau penyakit penyerta hipertensi, kencing manis, perokok, pola hidup yang tidak sehat, misalnya obesitas, kemudian kolesterol, asam urat yang tinggi, kekentalan darah, gangguan jantung, dan sebagainya. Nah, untuk stroke ini sendiri, Dok, apakah memiliki jenis-jenis tersendiri gitu? Adakah perbedaan-perbedaannya begitu, Dok? Ya, biasanya stroke ini kita kenal ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah stroke perdarahan otak, artinya akibat dari pecahnya pembuluh darah di otak, dan yang kedua adalah stroke iskemik atau stroke akibat aliran darah di otak yang tersumbat.
Nah, Dok, misalkan saat saya misalnya nih menemukan keluarga atau orang lain yang mengalami serangan stroke, apa saja pertolongan pertama yang bisa saya lakukan, Dok? Yang terutama adalah bahwa kita harus memastikan bahwa kondisi pasien ini memang apakah benar-benar stroke atau bukan. Mhm, Ya, kemudian kita menempatkan pasien berada di tempat yang aman, misalnya kita baringkan atau dudukan di kursi atau di tempat yang datar. mhm, Kemudian kita memberikan eh, jalur atau pernafasan, memastikan pernafasannya cukup baik. mhm, Kemudian yang paling penting adalah kita ketahui deteksi gejala-gejalanya, dan yang paling penting adalah sesegera mungkin kita harus mencari pertolongan medis. Karena mmm, kita kenal istilah bahwa time is brain. Jadi mhm, semakin cepat kita deteksi, semakin cepat kita mendapatkan pertolongan medis, mhm, kita semakin dapat menyelamatkan sel saraf otak supaya tidak mengalami kerusakan yang lebih lanjut lagi. mhm. Tindakan cepat juga diperlukan begitu, Dok, ya. Baik, kita masih akan Ya, itu lanjutkan sangat lagi, Dok, penting. perbincangan kita usai jeda dan jangan kemana-mana. Dan saudara, kita akan lanjutkan lagi perbincangan usai jeda, tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan Dr. Lydia Aprilina, SPS, dokter spesialis saraf Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Dok, kita lanjutkan lagi perbincangan kita pagi ini, Dok, ya. Eh, Iya. Tadi ketika kita menemukan ada pasien yang terkena stroke ini, saat pasien ini pertama kali dirujuk ke rumah sakit, penanganan lanjutan seperti apa yang diberikan, Dok? Penanganan lanjutan yang diberikan adalah pasti tenaga medis akan segera pertama menganamnesis, yaitu mendapatkan informasi sebanyak mungkin mengenai gejala pasien, penyakit penyertanya, Mhm, kemudian gejala-gejala apa yang timbul, onsetnya kapan. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan fisik bahwa fungsi neurologis apa yang terganggu. mhm, Kemudian kita akan melakukan berbagai pemeriksaan penunjang yang dapat membantu tenaga medis atau dokter spesialis saraf untuk menentukan jenis stroke yang terjadi, untuk menentukan pengobatan atau tata laksana lanjutan yang akan kami lakukan kepada pasien tersebut. mhm. Baik, Dok. Ini mungkin pertanyaan yang banyak dipertanyakan oleh orang, apakah stroke ini bisa disembuhkan begitu, Dok? Dan jika bisa, berapa lama waktu yang dibutuhkan, Dok? Harus menjadi perhatian kita ya bahwa stroke ini sebenarnya dapat kita sembuhkan, Mhm, tetapi kita membutuhkan seperti saya ungkapkan tadi bahwa deteksi dini ini sangat-sangat menentukan harapan pemulihan atau penyembuhan di kemudian hari, bahwa kita semakin mendeteksi sedini mungkin, kemudian kita mencari pertolongan medis dan mendapatkan pengobatan sedini mungkin, itu sangat mempengaruhi proses penyembuhan selanjutnya gitu. mhm, Dan biasanya rata-rata yang kita butuhkan tergantung dari beberapa faktor, yaitu antara lain adalah bagaimana atau berapa usia pasien, seberapa berat stroke yang dialami, kemudian jenis stroke yang dialami, dan seberapa cepat misalnya deteksi dini dan mhm, pertolongan medis yang didapat. Itu akan sangat mempengaruhi masa dari penyembuhan atau pemulihan si pasien. Tetapi rata-rata bahwa pasien yang kita rawat itu membutuhkan masa penyembuhan atau pemulihan antara paling cepat itu 1 sampai 2 minggu sampai bisa 3 bulan atau mhm, bahkan bisa bertahun-tahun bila kita terlambat untuk mendeteksi dan terlambat untuk memberikan pengobatan kepada pasien. mhm. Nah, dalam proses penyembuhan ini, Dok, apa saja pengobatan yang bisa dijalani begitu, Dok? Pengobatan yang dapat kita jalani itu banyak sekali. Apabila kita dapat membawa pasien secepat mungkin ke rumah sakit pada saat awal terjadinya, sebenarnya kita dapat menyelamatkan banyak sekali sel saraf otak yang sebelum sel saraf otaknya mengalami kerusakan. Uh, Kalau kita membawa pasien di bawah 3 jam, 3 Mhm, sampai 4,5 jam, itu kita dapat memberikan suatu terapi yang namanya memberikan zat untuk pelancar atau pengencer darah mhm, pada stroke
iskemik atau stroke akibat sumbatan. Mhm. Tetapi selebihnya adalah kita juga bisa mengontrol faktor-faktor resiko. Misalnya pasien ada darah tingginya, kita berikan obat darah tinggi, kemudian Mhm. ada kolesterol, ada gula darah, kita kontrol semuanya itu. Atau faktor-faktor resiko lain juga kita kontrol bisa dengan obat-obatan. Mhm. Dan kalau misalnya ternyata stroke-nya adalah pendarahan, kita akan melihat pendarahannya itu apakah perlu tindakan operatif atau tidak memerlukan tindakan operatif dan cukup juga menggunakan obat-obatan begitu. Mhm. Selanjutnya setelah pengobatan atau penggunaan obat-obatan, yang paling penting adalah bagaimana kita membantu memulihkan fungsi saraf dari si pasien. Biasanya kita memperbaiki posisi, kemudian kita memulai dengan suatu tindakan fisioterapi untuk memulihkan kembali kemampuan melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari dan supaya pasien bisa menjadi mandiri lagi. Baik. Demikian. Baik, Dok, apakah serangan stroke ini bisa berulang begitu, Dok? Serangan stroke dapat berulang. Oleh Mmm. karena itu, pasien stroke kami anjurkan untuk dapat kontrol ke dokter saraf atau misalnya mereka harus mengontrol faktor-faktor resiko yang mereka miliki, penyakit Mhm. penyerta yang mereka miliki. Misalnya, pasien dengan darah tinggi atau kencing manis, mereka harus benar-benar kontrol tensi dan gula darahnya atau faktor resiko lainnya. Karena seseorang yang sudah terkena stroke itu biasanya akan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mendapatkan serangan yang berulang. Mhm. Dok, bagaimana mencegah agar, kita bisa terhindar begitu dari penyakit stroke ini, Dok? Mungkin bisa beri tips-tipsnya begitu, Dok? Ya, intinya sih sebenarnya stroke adalah pencegahan lebih baik daripada pengobatan Betul. untuk semua penyakit. Jadi stroke kita dapat cegah sebenarnya dengan pola hidup sehat secara umum, yaitu Mhm. dari pola makan, dari pola pekerjaan dan istirahat yang seimbang, kemudian kehidupan yang baik dan teratur, menjauhi stres, kemudian menghindari semua faktor-faktor resiko stroke Mhm. yang harusnya kita bisa modifikasi seperti tadi, yaitu tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, menjauhi kebiasaan Mhm. merokok, itu akan menjauhkan kita dari kemungkinan kita terserang stroke. Baik. Terakhir nih, Dok, pesan untuk saudara di rumah begitu terkait stroke ini seperti apa, Dok? Ya, yang paling penting adalah bahwa kita harus benar-benar menyadari bahwa stroke adalah suatu keadaan yang emergensi. Jadi kalau kita memiliki keluarga yang kita sadari bahwa ini kira-kira mendapatkan suatu serangan stroke, jangan tunda lagi, Mhm. segera hubungi dan mendapatkan pertolongan medis ke rumah sakit supaya kita dapat menyelamatkan nyawa pasien, kita dapat menyelamatkan supaya fungsi saraf pasien dapat dipulihkan dan dapat sembuh dengan lebih baik. Baik. Demikian. Baik, terima kasih Dr. Lydia Aprilina, SPS, dokter spesialis saraf Rumah Sakit Siloam Sriwijaya atas perbincangan hari ini, Dok. Semoga Ya, terima perbincangan ini, kasih. meningkatkan kesadaran masyarakat, akan bahaya penyakit stroke begitu, Dok, ya. Dan, saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksor.